Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa lagi dalam belajar akuntansi mudah menyenangkan. Hari ini kita lanjutkan dengan mekanisme tentang buku besar ya. Jadi siklus akuntansi, jadi ada bukti transaksi, dari bukti transaksi kita jurnal ya, dan sekarang kita ke buku besar. Nah, untuk buku besar atau dikenal dengan ledger itu kita akan memindahkan ya, atau dinamakan dengan memposting ya, posting, memindahkan akun-akun yang ada di jurnal ke buku besar. Ya. Buku besar itu banyak ya formnya, bentuknya, tetapi di sini saya kenalkan ini yang bentuk seperti ini ya, kemudian ada lagi yang bentuk T. Nah, ini ya, dan nanti kita akan pakai yang bentuk T supaya lebih sederhana di sini. Kita langsung saja pindahkan. Yang pertama, kita ikuti akun-akun yang ada di jurnal yang sudah kita buat. Karena di sini ada kas, maka akan ada buku besar kas. Ya, bisa dalam bentuk T seperti ini ya. Nah, ini hanya T begini. Atau bentuk yang seperti ini. Kas, di sini kita lihat kasnya debit. Ya, kasnya debit, maka kita pindahkan tanggal 2 ini ya. Kita pindahkan kasnya ini ke debit yaitu 100.000. Ya, karena di debit 100 maka saldonya menjadi di sini 100.000. Ya, ini contoh untuk pemostingan, melakukan posting ya dari jurnal ke buku besar. Kemudian karena kas sudah kita pindah, maka kita pindahkan lagi yang kredit, yang modal. Nah, bagaimana dengan yang bentuk T? Yang bentuk T di sini kita langsung tuliskan tanggalnya, di sini kas 100.000 debit, ya langsung kita pindah di sini 100.000. Ya, ini dalam ribuan rupiah ya. Dalam ribuan rupiah. Ya, ini juga ya dalam ribuan rupiah. Nah, kalau sudah kas kita pindah, ya kita bisa memilih ya, memilih yang mana. Misalnya di sini saya akan gunakan bentuk T ya, seterusnya nanti. Modal, bagaimana dengan modal? Nah, ini modal juga karena di sini belum ada buku besarnya, maka kita buat di sini buku yang namanya modal Nyonya Cantik. Nah, ini debit, ini kredit. Ya, di sini 100.000 di kredit. Karena sudah kita posting, ya, karena sudah kita posting, sudah kita pindah, maka referensi ini akan kita isi untuk memberi tanda mana sih yang sudah kita posting, mana yang belum, ya, maka kita bisa menggunakan di sini kita beri tanda. Bagaimana caranya memberi tanda? Kas, ya, kas ini sudah dipindah ke buku kas. Ya, misalnya di sini buku kas itu kodenya kode buku kas ya, misalnya ini saya beri kode di sini ya. Ini dalam ribuan rupiah, di sini saya beri kode di sini 1100 misalnya. Apakah harus ini? Tidak. Ya, kode itu tidak harus selalu kas itu 1110. Bisa yang lain. Ya. Ini kebetulan saya ingin memberi digit misalnya 5. Atau bisa tidak saya beri digitnya 3 saja di sini 110. Boleh saja. Nah, nanti untuk aturan memberikan kode ini akan saya berikan pada video berikutnya. Ya, jadi di sini ini ada kode. Kodenya 110. Berarti di sini kasnya adalah kode 110 atau kode misalnya 4 digit 110.
Ya, nanti terserah di perusahaan. Oke, misalnya saya pakai ini. 1110 ini menunjukkan bahwa ini adalah kode buku besar untuk kas. Kalau sudah kita posting, maka kita tunjukkan di sini dia sudah kita posting ke 1110. Ya, jadi sudah dipindah kemana? Ke buku besar dengan kode 1110. Ya. Nah, di sini juga kita beri kode. Kemudian ini untuk referensi yang di sana. Kemudian yang di sini ini juga ada referensi. Nah, apa bedanya? Kalau di sini menunjukkan bahwa kas sudah dipindah ke buku besar dengan kode 1110. Kalau di sini ini ada kas itu diambilkan dari mana kok dapat 100.000? Oh, ternyata diambilkan dari jurnal umum. Nah, ini kodenya misalnya ini JU1. Apa makna JU1? Jurnal umum halaman 1. Jadi kalau kita buat jurnal halaman 1, kita beri JU1. Ini halaman baliknya JU, bisa kita beri kode JU2. Nah, ini saya beri JU1. Ini dari mana ya kok dapat 100? Ini dapat dari jurnal umum halaman 1. Ya, kita lanjut. Modal Nyonya Cantik kita pindahkan juga. Nah, misalnya kode Nyonya modal diberi kode 3100 misalnya. Ya, aturannya akan kita pelajari berikutnya ya. Jadi insya Allah di video berikutnya kita akan pelajari tentang pengkodean. Nah, sekarang kas sudah dipindah. Nah, sekarang bagaimana dengan sewa dibayar di muka? Sewa dibayar di muka kita belum punya ini. Kita belum punya buku besar. Maka kita akan membuat buku besar dengan nama sewa dibayar di muka. Dipindah ke debit 24.000 tanggal 3. Misalnya kodenya 1120. Misalnya di sini ya. Kita pindah ke sewa dibayar di muka debit. Sedangkan kasnya kita pindah ke buku kas. Buku kas itu 1110. Ya, karena sudah kita pindah, maka buku kas, coba kita perhatikan di sini, ini kan kredit ya. Maka kas yang dikredit kita pindah ke buku kas yang dikredit. Dikredit berapa? 24.000 tanggal 3. Nah, diambilkan dari JU1 24.000. Karena di sini ada saldo, maka kita bisa hitung saldonya langsung di sini. Ada saldo debit 100.000 dikurangi 24.000, maka dia akan menjadi saldonya di sini. Saldonya di sini menjadi 76. Ya. Sedangkan seandainya kita pakai T, maka di sini langsung kita tulis kredit 24.000. Jadi nanti menghitung saldonya terakhir. Nah, demikian juga kita pindah satu persatu untuk perlengkapan. Ya, perlengkapan kita pindah karena tidak ada, maka kita pindah di sini perlengkapan debit ya, karena di situ debit, kita pindah debit 10.000. Nah, di debit. Kemudian kas, nah kembali kas di sini, kas 10.000. Berarti di sini tanggal 4 masih di JU1, kredit lagi 10.000. Ini menjadi 66. Ya. Bagaimana yang di sini? Langsung kita tulis di sini 10.000. Kemudian ada lagi nih. Nah, perlengkapan kas sama hutang usaha. Perlengkapan
debit 15.000 karena sudah ada bukunya, maka langsung di sini debit 15.000. Kas kredit 5.000. Ini tanggal 5, ini tanggal 5, ini tanggal 4 ya. Nah, yang belum adalah hutang usaha. Ya, hutang usaha kita buatkan bukunya. Di sini hutang usaha senilai 10.000. Kredit ya. Ini hutang usaha kredit 10.000. Kita posting ya. Nah, kalau yang ini tanggal 6 perlengkapan. Nah, ini kita isi ya, posting kita isi kodenya. Perlengkapan 20.000. Maka di sini debit ya, maka kita di sini pindahkan langsung debit tanggal 6 yaitu 20.000. Hutang usaha dikredit 20.000. Tanggal 7 kita perhatikan ada kendaraan baru ini ya, di sini tidak ada. Maka di sini kita tulis kendaraan. Sebesar debit 20.000 tanggal 6. Nah, hutang usaha karena sudah ada ya, maka di sini kita pindahkan. Oh, kendaraannya 25 ya. Kendaraannya 25.000. Kasnya berkurang 10.000. Hutang usaha bertambah 15. Coba kita perhatikan ya di sini apa maknanya. Coba kita lihat kendaraan debit. Kendaraan itu aset ya, kendaraan bertambah. Maka ditaruh di debit. Kas kredit, apa makna kas kredit? Kas keluar karena aset itu kalau keluar dikredit ya, kalau berkurang dikredit, kas berkurang. Jadi kendaraan bertambah tapi kasnya berkurang, oh karena bayar. Terus hutang dikredit bukan berarti hutangnya berkurang karena rumahnya hutang ada di kredit, berarti ini maknanya hutangnya bertambah. Apa makna jurnal ini? Maknanya adalah kendaraan bertambah 25.000 tapi baru dibayar, kas baru berkurang 10.000 sehingga menyebabkan hutang usaha, timbulnya hutang usaha, hutangnya bertambah 15.000. Ya, jadi ini bukan berarti hutangnya berkurang. Kalau di atas karena dia ini bukan aset ya, kalau di atas ini memang kalau berkurang memang dikredit. Ini rumah hutang usaha, di video yang lalu dia dikredit sehingga hutangnya bertambah maknanya ya. Oke, nah ini kita posting semua ya. Kita posting satu persatu semuanya sampai buku besar yang ada yang kita miliki tadi sudah mencerminkan semua ya, sudah mencerminkan akun-akun yang ada di jurnal. Jadi semua sudah diposting, kita akan posting ke buku besar. Kita lanjutkan. Jadi di sini kita posting ya semuanya. Demikian juga dengan di sini ya, ada tanggal 8 misalnya nih ya. Kas, debit, pendapatan jasa, kredit. Kas bertambah, pendapatan jasa bertambah ya. Pendapatan jasa itu dikredit. Nah, di sini bertambah 1 juta atau 1.000 di sini ya. Maka kita posting ke buku besar pendapatan jasa 1.000. Demikian seterusnya ya, kasnya debit tanggal 8 ya, ini ya, tanggal 8 1.000. Dan seterusnya kita tinggal pindahkan. Kalau dia di sini debit, maka langsung saja pindahkan ke buku kas yang debit tanggal 9 kita pindahkan yang ini ya. Nah, ini kita pindahkan ya. Karena sudah dipindahkan, maka di referensi kita beri kodenya siapa? Kodenya kas. Piutang juga demikian, kita pindahkan piutang debit 15, piutang bertambah 15.000 tanggal 9. Nah, kita buat piutang usaha di sini. Kemudian di sini pendapatan jasa kredit. Ya, kita buat pendapatan jasa di kredit. Maka kita tinggal memposting ya. Jadi kita posting pendapatan jasa. Nah, ini pendapatan jasa kita posting
20.000. Ya. Nah, demikian kita posting semua ya, kita posting semua satu persatu dari jurnal yang ada sehingga akhirnya kita menemukan hasil seperti ini. Oke, kemudian apa yang kita lakukan? Ya, berikutnya adalah kita menjumlah. Nah, seperti ini. Debit jumlahnya berapa? Ini saya jumlah ketemu 121.000. 121.000, kreditnya ketemu 62. Nah, mana yang lebih besar? Yang lebih besar yang debit ya. Selisihnya berapa? 121 dikurang 62, 59. Berarti kas ini adalah bersaldo debit 59. Ini sama dengan di sini ya. Ini kalau saya teruskan ya, saya teruskan masukkan debit kredit, maka di sini akan ketemu saldo di debit di sini adalah 59. Sama ya, saldo di debit di sini, debit sama dengan saldo debit di sini. Jadi kita tambahkan, kalau ada debit, ada kredit, maka cari selisihnya. Yang terbanyak itu adalah saldonya. Kalau sendirian seperti ini, ya ini sudah saldonya langsung 24 di debit. Ya, kemudian ini juga sama, saldonya di kredit 100. Perlengkapan, karena banyak transaksinya, maka di sini kita tulis jumlahnya ya, karena tidak ada di kredit berarti tidak diselisihkan. Nah, demikian sama dengan yang ini. Nah, ini pendapatan jasa, ini kita jumlahkan, berarti saldonya di kredit ya, saldo di kredit yaitu 21.000. Nah, ini hutang usaha, ini ada debit ada kredit. Debitnya 10.000, kreditnya 45, berarti saldonya adalah 35, posisi di kredit. Demikian, setelah kita posting ke buku besar dan sudah selesai, maka langkah berikutnya kita buat neraca saldo. Apa saja isinya neraca saldo itu? Neraca saldo itu isinya adalah saldo-saldo yang ada ini. Ya, semua saldo-saldo yang ada ini kita pindahkan ke neraca saldo. Kita lanjutkan, bentuk dari neraca saldo seperti ini. Jadi ini adalah kodenya, nama akunnya, debit kredit, tidak ada referensi ya. Jadi langsung kode nama akun dan debit kredit. Isinya adalah saldo-saldo ya, atau bahasa Inggrisnya neraca saldo itu kita sebut dengan trial balance. Nah, ini isinya apa yang trial balance ini? Saldo-saldo yang ada di buku besar. Ya. Kita urutkan ini dari yang paling dari aktiva dulu ya, aktiva lancar dulu. Nah, yang paling lancar di sini kas ya. Kas di sini saldo 59 debit. Langsung saja kita pindahkan kasnya 59.000. Nah, ini masih tetap dalam ribuan ya. Kemudian kalau sudah kas ya, kita cari, oh berikutnya apa? Gitu ya. Di sini misalnya di sini piutang usaha ini kodenya di sini 1120 ya. Maka di sini saya pindahkan ke account receivable piutang usaha. Bahasa Inggrisnya account receivable, langsung berapa piutang usaha? Nah, coba kita lihat. Debitnya 15, kreditnya 15, saldonya 0 ya. Artinya pernah ada piutang tagihan 15 tapi sudah dibayar. Ya, buktinya sudah dikredit. Maka di sini piutang usahanya 0. Kemudian kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini ada sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Senilai debit 24 langsung ya, jumlahnya di sini 24. Kemudian setelah sewa dibayar di muka, ini ada lagi perlengkapan. Perlengkapan nih ya perlengkapan totalnya 45. Nah, langsung kita pindah saldo debit 45. Kemudian di sini ada kendaraan ya, di sini kendaraan misalnya ini 1220 kendaraan 25.000.
Ya, untuk pengkodean insya Allah akan di video berikutnya ya. Kendaraan 25, oke. Kemudian asetnya ya, kita urutkan asetnya. Masih ada lagi asetnya, sudah tidak ada. Kemudian kita ke liabilitas ya. Liabilitas itu hutang. Ya, hutang ya. Di sini ada hutang usaha. Nah, hutang usaha ini saldonya kredit. Ya, 35. Nah, ini hutang usaha bersaldo kredit. Hanya di sini kode 2110. Kemudian hutangnya hanya satu, hutang usaha saja, modal ya, modal. Kita ke modal. Nah, nanti bedanya apa dengan perusahaan yang berbentuk PT? Nanti modalnya saham ya, dan ada laba ditahan atau saldo laba di bawahnya. Tapi karena kita masih mempelajari yang perusahaan perseorangan, maka di sini modalnya modal pakai namanya pemilik ya, pemilik dari perusahaan tersebut. Modalnya di sini kredit 100.000. Kemudian setelah aset sudah, liabilitas, ekuitas ya. Kemudian kita ke pendapatan dan beban. Jadi semua akun masuk di sini ya, termasuk pendapatan dan beban. Nah, ini pendapatan misalnya ada pendapatan jasa. Service revenue ya. Pendapatan jasa, service revenue, kredit 21. Ya, pendapatan itu dikredit karena dia menambah ekuitas ya. Kemudian beban itu didebet karena dia mengurangi ekuitas, karena tempatnya pendapatan dan beban itu mengurangi dan menambah ekuitas. Jadi kalau pendapatan menambah ya, pendapatan itu menambah ekuitas, ekuitas letaknya di kredit ya. Di video yang lalu maka di sini dikredit, sedangkan beban, semua beban itu mengurangi ekuitas sehingga mengurangi modal ya, sehingga dia letaknya di debit. Oke, kita lanjutkan beban listrik. Misalnya ini beban listrik 1.000. Kemudian beban gaji 2.000. Nah, ini sudah selesai, kita pindahkan semua. Sudah kita pindahkan ke neraca saldo. Ya, atau trial balance. Maka selesai sudah pemindahan ke neraca saldo. Ya, tinggal kita jumlahkan. Berapa hasil masing-masing debit dan ya, di sini 156, di sini juga 156. Ya, selesailah sudah untuk neraca saldo. Bila Anda mengerjakan dan ternyata tidak balance, tidak seimbang, ini ya berarti ada yang salah ya. Salahnya di mana? Mungkin debit salah naruhnya ya, debit dan kreditnya salah ya, perlu dicek lagi. Ya, terutama ini ya, saldo aslinya di mana ya? Akses di debit, nah ini terus saya salah ditaruh di kredit ya, tidak sesuai, maka ini bisa menjadi salah atau tidak seimbang. Oke, demikian informasi dari saya. Kita sudah melalui siklus yang sampai di neraca saldo atau trial balance. Untuk siklus berikutnya akan kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih, saya akhiri dulu. Tetap semangat belajar akuntansi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.